Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana untuk menganalisis sampel nitrat dari air. Sebelumnya, ini ada 5 ml sampel air. Saya akan langsung tuangkan saja kepada tabung reaksi ini. Pada sampel ini kemudian ditambahkan 1 ml dari larutan NaCl 30%. Seterusnya, ini pipet dibilas dulu dan kemudian bisa dikeluarkan lagi. Setelah ini, tabung reaksi akan bisa dikocok sampai larutan tercampur dan kemudian ditambahkan 5 ml dari asam sulfat yang ada di sini. Apabila sudah, pipet dicuci lagi dengan Aquades dan larutan diaduk lagi hingga homogen. Apabila sudah, selanjutnya akan dimasukkan brusin sebanyak 0,25 ml yang ada di gelas beaker ini. Apabila sudah, maka larutan dikocok lagi hingga homogen, yang kemudian akan dipanaskan selama 30 menit dalam suhu 95 derajat Celcius. Setelah itu, larutan akan didinginkan selama 15 menit. Selanjutnya, apabila larutan sudah dipanaskan selama 30 menit dan telah didiamkan selama 15 menit, kita akan masukkannya kepada spektrofotometer, yang kemudian dengan spektrofotometer akan disinari oleh cahaya dengan panjang gelombang 420 nanometer. Pada spektrofotometer akan terdapat nilai absorbansi yang mana akan menampilkan apakah ada kandungan nitrat dalam sampel air yang telah ada dalam larutan. Selanjutnya adalah pengukuran kadar fosfat. Sebelumnya ini adalah sampel air, kemudian ini adalah tabung reaksi, dan ini adalah mikropipet, kemudian ini adalah larutan amonium molibdat, dan yang terakhir adalah SnCl2. Oke, pertama-tama kita atur mikropipet dengan menggunakan knob menjadi 1 ml, kemudian kita ambil sampel air sebanyak 10 kali, yang artinya kita mengambil sampel air sebanyak 10 ml. Setelah kita mengambil sampel air, kemudian mikropipet kembali kita atur dengan menggunakan knob menjadi 0,2 ml. Setelah itu, kita tambahkan larutan amonium molibdat sebanyak 0,2 ml ke dalam tabung reaksi. Oke, setelah itu kita bersihkan mikropipet dengan menggunakan Aquades. Kemudian kita keringkan dengan menggunakan tisu. Setelah mikropipet bersih kembali, maka selanjutnya kita atur lagi mikropipet dengan menggunakan knob menjadi 0,05 ml. Selanjutnya, yang terakhir kita ambil larutan SnCl2 dan kita masukkan ke dalam tabung reaksi.
Oke, setelah larutan SnCl2 kita ambil, selanjutnya campuran ini kita kocok dan kita diamkan selama 10 menit. Setelah larutan kita diamkan selama 10 menit, selanjutnya kita akan menggunakan alat yang bernama spektrofotometer. Nah, sebelum kita menggunakan alat ini, pastikan terlebih dahulu kita telah mengkalibrasi alat ini. Selanjutnya, spektrofotometer yang kita gunakan ini dengan panjang gelombang 660 nanometer. Kita masukkan sampelnya, sehingga kemudian kita akan memperoleh nilai absorbansi dari sampel yang kita ukur. Nah, untuk duplo, maka kita harus mengulangi langkah-langkah yang telah kita lakukan tadi, karena semakin banyak pengulangan, maka semakin baik pula hasil yang akan kita peroleh. Selanjutnya adalah pengukuran kadar nitrit. Pertama-tama kita atur kunap mikropipet menjadi 1 mili. Kemudian masukkan sampel air dengan menggunakan mikropipet ke tabung reaksi sebanyak 5 kali. Kemudian, atur mikropipet menjadi 0,2 mili dan ambil pewarna NO2 ke tabung reaksi sebanyak 0,2 mili. Kocok tabung reaksi dan diamkan selama 15 menit. Selanjutnya akan digunakan spektrofotometer, tetapi sebelum menggunakan alat ini, dilakukan kalibrasi dengan belangko, yaitu campuran aqueous dan larutan preaksi. Kemudian, masukkan larutan hasil reaksi ke dalam spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nanometer, sehingga akan didapatkan nilai absorbansi dari sampel. Lalu ulangi langkah tersebut sebanyak 2 atau 3 kali agar mendapatkan hasil yang baik.